wabarakatuh. Nah, kali ini Adu Rahul Channel sedang berkunjung ke Keraton Kaprabonan yang ada di kota Cirebon. Ini suatu kehormatan, kebanggaan bagi tim Adu Rahul karena sudah ditunggu oleh rajanya atau Sultan Hempik di dalam. Oke, ikuti terus penelusuran Adu Rahul. Kali ini berarti kita akan melakukan diskusi ya. Oke, kita akan melakukan diskusi dengan Sultan Hempik di dalamnya. Oke pemirsa, nah ini dia ada salah satu Raden juga nih yang sering main ke Cibogor. Nah, ini harusnya sering berkenalan. Salah satu ini Raden Hamzah tuh keturunan dari siapa? Pangeran Kertaningrat. Pangeran Kertaningrat. Pangeran Kertaningrat itu anaknya Panembahan Giriraya. Oh, berarti keturunan dari Giriraya. Panembahan Giriraya. Suatu kebanggaan juga nih untuk Adu Rahul Channel karena Adu Rahul Channel itu hampir setiap hari kedatangan ini Raden Hamzah Iya. Nah, ini dia nih Raden Hamzah Iya. Nah, sekarang kita berkunjung ke sini di awal, terus atas sarannya Raden Hamzah Iya. Oke pemirsa, yuk ikuti terus diskusinya Adu Rahul dengan Pangeran Hempik di dalam. Wow, ini tempatnya sangat luas. Suatu kehormatan, kebanggaan bagi Adu Rahul. Tim sudah ada di dalam. Ini dia tempat bangsal atau tempat tamu di Keraton Kaprabonan. Kita lagi menunggu pangerannya, nanti lagi sholat dulu. Ini duduknya enaknya di mana? Buat host di sebelah kiri. Jadi kita itu senang sejarah ya, dari yang sesepuhnya juga senang cerita sejarah, terus dari tim-tim ini juga ternyata senang sejarah. Makanya kami teh kebetulan sekali Raden Hamzah teh sering main ke Cibogor gitu. Raden Hamzah iya sehari sih ya, buatan. Ya, jadi kebetulan sekali sering main ke Cibogor, ya akrab gitu. Terus kita tuh pengen tahu nih sejarah yang Hamzah punya. Nah, Raden Hamzah ngajaknya ke sini. Ya. Terus dari cerita-cerita yang dikenal masyarakat luas itu kan hanya keraton kesepuhan. Ya. Ternyata ketika mendengar Kaprabonan itu yang mana sih gitu, kita juga jujur-jujuran aja ya. Sering lewat Kanoman nggak tahu, saya warga sih taunya ya Sepuhan, Kanoman sama Kacerbonan ya. Nah Kaprabonan tuh ternyata yang ini saya juga baru tahu kesini. Ini suatu kebanggaan dari tim. Di pintu ini mas bangsa, jadi di ruang tengah si bangsa luas ya, namanya luas dulu. Udah tempat pagelaran kesenian ada. Oh ada. Ini kan mulai ini tembok, ini pintu-pintu 3, terus di depan garis mobil tuh jalan ke sana dong, insya Allah. Dan tidak terlalu lama, ini 26 tahun kejadian prahara ini, dari tahun 74. Insya Allah akan dijebol lagi, buka lagi. Pintu masih utuh, cuma tembok aja, akan buka lagi. Oh nanti akan dibuka? Tajuk tuh ada pintunya, ada 2 pintu yang ke sini, ke selatan, ke utara ada. Tajuk itu, kerabat ya. Yang udah 320 tahun. Nah terus kesananya ada mobil lah, ya sih. Itu tadinya tembok apa jalan, bukan tembok. Dari tahun 74 di tembok, tenaga perara untuk menjaga kondisi yang diinginkan itu sementara. Adanya sementara. Beberapa bulan kemudian mau dibuka kembali,
Kan Berapa nomor? kebetulan bukan. Itu kan tempat tinggalnya paman saya di sana di tempat sebelah barat. Nggak tahu yang mau sampai berlarut-larut sampai ayah saya meninggal tahun 2001 masih begini aja. Ini sekarang sudah 46 tahun tahun 2000. Berarti sudah 46 dari tahun 1950. Sudah itu. Nah, itulah. Kalau saya melihat orang-orang yang lahirnya kesini kan 104 sampai nggak tahu problem ya wajar. Iya. Tapi kalau orang lahirnya tahun 50, tahun 60, minimal 60 sampai tahun 40, 30 sampai terus sampai saat abad 17 masih tahu. Dan sejarah Pawon ini paling heroik dibandingkan Amar Kesepuan Cebonan. Kebetulan sekali saya. Heroik akhirnya apa? Dia konsisten selalu bertahan terhadap agama. Dia mau di apa namanya diperalat untuk kepentingan politik, untuk kepentingan kekuasaan. Dan bertanya begini di marginal, ya insya Allah lah ini kalau dekat dia akan buka lagi seperti dulu supaya apa kelihatan kasar. Betul. Tidak terlihat. Sementara ini orang melihat kalau apa sih mau sudah ditinggal pada di sebelahnya kebanyakan kan nggak ibarat harta karun terpendam. Ya, nah ini juga depan dihancur oleh kubur Cina itu kan dulu kan ya karena bagi baris ya dulu kan belum ada undang-undang cagar budaya, belum ada penertiban masalah peninggalan. Hanya diserahkan ke anaknya, anak ini butuh uang jual beli sama alat dibangun bersama Cina. Itu akibatnya begini. Generasi yang paling tertua sekarang. Keratonnya kapal rusak, tapi turunnya kuat. Kuat keraton, kuat orangnya, nggak kuat keratonnya. Ini Kapal mana? ya kapal itu nggak kuat orang, nggak kuat keratonnya, nggak, tapi kuat orangnya. Gitu. Kalau Kesepuan kuat keratonnya, ikut wong ya. Anoman ya masih anu, tapi ini kan rekaman seponakan guys. Sekarang generasi ini Emiruddin Saladin itu udah saya itu panggilnya uang dari generasi karena kami ini kan dari namanya pertama ya pertama punya putra pertama dari permaisuri yang kedua. Yang pertama kan meninggal, punya anak. Yang kedua dari seorang anak dari Pangeran Gunung Pati, usianya Panembahan Losari, Pangeran Akawijaya. Nah kemudian punya putra ini Pangeran Raja Adipati. Nah terus nggak lama kemudian terus lahir dua orang anak, terus meninggal lagi, nikah lagi. Surat rekaman yang pertama dengan dari wetan dari orang biasa bukan turunan. Kalau kami sih ibunya turunan ratu, ratu penengah. Karena cucunya cicitnya Panembahan Losari. Oh ini tuh. Iya. Pertama nih Pangeran Raja Adipati Kaprabon itu cucu cicitnya Panembahan Losari. Kemudian meninggal ya satu penengah, ibunya meninggal, bisa lagi Sultan Rekaman ini yang pertama nih dengan dari wetan dan Nyimas Ibu. Nah lahir laki-laki Pangeran Mandura Raja. Yang beda berapa lah mungkin 10 tahun setelah dewasa tahun 1990 ayahnya itu putaran pertama tuh ayahnya menempatkan ini sebagai penama kota Pangeran Raja Adipati ini. Pangeran Raja Adipati Kaprabon mengangkat sebagai ini diangkat sebagai putra mahkota dengan lambang bujuk besar wali. Terus adanya itu yang dari beda ibu, Pangeran Mandura Raja diangkat sebagai Sultan Makil Qodiruddin. Ya, kalau saya sih patih ya calon patih lah, gitu. Nah, kemudian kita bersang rekaman yang pertama itu tahun 1702 meninggal. Nah, politik waktu dihatakan pemerintah kolonial melihat Pangeran Adipati
kan ada dasarnya dengan agama yang kuat. Ambil waktu ayah yang meninggal aja, tapi nggak tahu dia mengembara tanggung jawab. Lu yang mengembara perdana. Siapa? Pangeran Raja Dipa. Raja Dipa. Karena dia dapat pesan dari ayahnya, dari Sultan Takan pertama Muhammad Badir, supaya memperdalam agama untuk meneruskan perjuangan agama Islam seperti leluhurnya dari Sunan menjadi. Nah, ini berkata sampai ayah meninggal nggak tahu. Begitu pulang, ya katanya adanya Pangeran Manduraja yang beda ibu yang dari Wetan dari Pekalongan itu dilantik sebagai Sultan Anom kedua. Ternyata ya. Tapi untungnya Pangeran Raja Dipati, walaupun sudah diangkat sebagai putra mahkota, melihat adanya sudah diangkat oleh pemerintah Belanda waktu itu, ya sudah terbawa. Kalau udah sufi, udah dia memikir keduniawian, ya kalau suku kalau diangkat karena dia sebagai putra mahkota, kalau enggak pun dia terima. Hanya sudah, hanya hijrah ke sini. Kalau Cirebon itu kan identik dengan Besokuan, Kanoman, Prambanan. Di antara ketiga ini yang paling pertama yang tua itu yang Keratonnya, kalau keratonnya itu ada Kanoman. Tapi Kanoman itu dulu tempatnya Ki Walang Susang, Raden Walang Susang, atau Pangeran Cakrabuana. Di Kanoman. Iya. Tapi kan sebatas dia itu Maku itu ya kepala lah, kepala begini. Akan dia hijau di Pajajaran datang ke sini langsung di situ karena diterima dengan Ki Gedeng Ala-ala. Pertama, yang pertama tuh Ki Gedeng Ala. Dia tinggalnya di sini, dari sini mau ke tempat sini dari sini. Di Lumungkuk. Ya mau. Karena ada sumur yang rabat namanya sumur Pasekarang. Berarti kalau Prambanan itu pecahan dari Kanoman. Dari kanan, generasi kedua. Nah, ini jadi ya itu tadi cerita ya. Nah, putra mahkota pertama dari Kanoman, sudah dinobatkan ya, itu mahkota. Tapi ahli karena Raja Dipati ini ya ahli agama tarekat waktu itu. Terus kemudian dikenal sebagai apa namanya ahli agama besar, paling besar. Ya, sufi sampai sufi. Nah, akhirnya kan pemerintah Belanda lebih condong kepada adanya. Pas kebetulan lagi berkelana, ayah meninggal, diambillah kesempatan momen itu untuk mengangkat adanya Pangeran Manduraja yang beda itu, yang dari Wetan itu. Itu dari itu pertama. Angkawijaya apa Pramusiwi asli? Dari ini, Angkawijaya. dari Angkawijaya, dari Panembahan Sari. Ya ibunya Pangeran Raja Dipati ini. Nah ibunya kan nih sebagai permaisuri yang kedua. Ya yang kedua tapi punya anak dua. Itu Pangeran Raja Dipati, Kababon sama satu Raja Kencana. Nah itu meninggal ibunya. Ibunya meninggal pernah itu. Dia kan juga lagi dengan permaisuri dengan Wetan dari Pekalongan. Jadi permaisuri yang ketiga. Itu lahir Pangeran Mandurareja. Pangeran Mandurareja. Itu begitu akhirnya meninggal, yang berkesempatan, akhirnya karena ibu kandungnya masih ada, yang dari Wetan itu bunyi masih ibu, akhirnya anaknya kandung sendiri akan sebagai sultan. Aman yang gua Pangeran Mandurareja. Asal dari bapaknya? Dari Wetan, bunyi. Dari seorang anak tukang kuda, namanya bapaknya Ki Tandanu. Ibunya permaisuri ketiga nih, anaknya
bapaknya namanya Kintananu, itu ahli tuang kuda. Oh, Ahli tuang kuda itu dulu zaman Kerajaan Mataram, kan dari Mataram ke Batavia sering, terus pada yang sampai di Pekalongan, ada di Cirebon, ada yang di Kertasura, di Petakan, itu kan banyak orang-orang dari wetan gitu. Seperti gitu. Nah, kami kondisi politik pada kondisi hangat, jadi Pangeran Jaripati ini apa namanya sidang usi masalah keduniawian. Akhirnya udah mulukan di pindah hijrah ke sini. Kemudian di tempatnya Mbak Kue yang pertama, Ki Dengalang. Di mana? Di sini, dari sini, di gua sini. Elang Kamal. Anak kalah. Ya maksudnya di gedeng alang-alang itu Elang Kamal. Ya, mungkin tahu orang di Dengalang. Coba di gedeng alang-alang. Ki Dengalang. Yaitu pangkatnya Ki Dengalang, Ki Walang Susah. Tadi paling tua tuh Kanoman, berarti Keraton Kanoman. Kanoman. Terus setelah datang Kanjeng Gusti Sinuhun Sesar Pidatua, barulah dibangun keraton. Keraton Kasepuhan Pakumwati. Keraton Pakumwati. Nah, itu ada di sebelah timur. Kebetulan karena sebagai pusat kerajaan Islam waktu itu, pusat pemerintahan Islam waktu bukan kerajaan. Di Cirebon tidak ada kerajaan. Karena pemerintahan Islam. Pemerintahan Islam. Ya, makanya Sunan Jati kan disebut wali waktu itu zaman zaman timur, wilayah timur. Ya, Sunan Jati itu. Terus setelah baru ke sini apa? Terus aku ngerti pas nih. Pernah berdiri ke Sepon nih. Bukan kata Sepon. Bukan masuk terus. Aku masuk. Berkembang terus, akhirnya sampai generasi ke-5 ke-6. Raja ke-6. Raja ke-6 Panembahan Ratu kedua atau Panembahan Giraya. Nah, itu pemerintahan Cirebon yang terakhir yang masih otonom. Setelah itu kan Belanda masuk. Setelah Pangeran Abdul Karim ya, Panembahan Ratu kedua, ya, kan disekap di Jogja. Di Jogja. Di Jogja. Dari Giraya sampai sakit. Dan alasan Cirebon harus tunduk pada pemerintahan kolonial dan pemerintahan Mataram. Padahal Cirebon itu waktu itu mantunya Sultan Amangkurat ke-1 tadinya tuh. Tapi ya akhirnya karena tidak sepaham, tidak mau menerima apa yang diminta oleh pemerintah Belanda, sampai meninggal di sana sakit. Nah, kebetulan Sultan Panembahan Giraya ini atau Panembahan Ratu kedua ini kebetulan membawa 2 orang anak Martawijaya dan Kartawijaya, atau Pangeran Samsudin dan Pangeran Muhammad Badudin. Nah, dan 3-nya Pangeran Waseta tinggal di Cirebon. Pangeran siapa? Pangeran Waseta. Ada Waseta 3, yang nomor 3 di nomor 3. Ditinggal Cirebon. Nah, setelah akhirnya meninggal, Pangeran Ratu kedua meninggal di sana di Giraya. Akhirnya sebelum meninggal dia minta bantuan dulu ke Sultan Banten, Sultan Ageng Tirtayasa ya, minta bantuan. Sampai mendengar setelah meninggal wafat ini Pangeran Abdul Karim atau Panembahan Ratu kedua itu, akhirnya ya bagaimana nih supaya putar yang gua di Jogja itu diselamatkan. Nah, kalau oleh serang Cirebon kemudian diamankan, sampai Jogja ambil putar itu dibawa ke Cirebon. Ke Cirebon. Sekitar abad keberapa itu? Tahun 1678. 1678. 1678.
Mungkin ini mah boleh bertanya Raja. Ya. Jadi, ketika zamannya peperangan seperti itu kan muncullah nih desa-desa atau padukuhan-padukuhan mungkin ya. Ya. Nah, kami di sini kan pengen tahu nih ceritanya di padukuhan-padukuhan wilayah timur. Barangkali tahu sejarah-sejarahnya padukuhan-padukuhan atau desa-desa wilayah timur itu Raja. Saya kurang tahu persis ya padukuhannya. Saya tahunya tentang masa kerajaan ya, Ah, Sultan iya. waktu itu ya. Ah. Ada yang lebih menonjol itu ada Betul. kerajaan Hmm. Sultan. Berarti abad 16 ya. Abad 16 Hmm. depan. Nah, ini meninggalnya Panembahan Giraya atau Hmm. Panembahan Ratu kedua itu namanya kacau ini suasana politik di Oh. Cirebon. Cirebon tidak ada tampuk pimpinan. Di abad 16 itu kacau. 16 di 8, 16 di 8. 1678 kacau. Kacau. Di Kanoman berarti masih keraton Kanoman. Di Cirebon bukan ada Kalimantan semua nih. Oh, Cirebon ya. Masih Cirebon. 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 Masih Cirebon ya. masih keratonnya satu di Pakuwati itu. Oh, Pakuwati. Nah, terus akhirnya setelah itu dibantu oleh Sultan Banten sebelum diselamatkan diangkatlah dua kesultanan, dua kesukaan. Sultanan Sepuan dan Kesultanan Kanoman Anom. Karena ada yang sepuh, ada yang anom. Nah, sementara pangeran tadi Mahasakta itu ya tinggal di keraton di sebelah barat ya dari Keraton Pakuwati. Kacauan? Bukan sebelah barat ya keraton ini keraton Kesepuan karena bersebelahan lah itu gedung di sebelah di Kesepuan juga tapi maksudnya di sebelah barat. Kalau Pakuwati kan sebelah timur, timur. dekat Masjid Pejagrahan. Ya Pejagrahan. Masjid Pejagrahan itu masjid yang pertama di sini. Oh, masjid pertama di Cirebon. Sebelumnya itu Masjid Agung. Sebelum Masjid Agung? Agung Sangsi Tarasa. Hah? Masjid Pejagrahan dulu. Yang di dalam keraton? Bukan di Gerubugan. Di luarnya? Di luar. Penjeragahan. Pejagrahan. Nah, akhirnya Pakuwati di yang sepuh di Keraton Sepuan ya sebagai Keraton Pakuwati ya kemudian yang anom di bekasnya Baku di Kanoman itu di Kanoman itu Pangeran Kartawijaya dan Pangeran Martawijaya. Kartawijaya atau apa namanya Pangeran Safieddin ya. Sedangkan di Kanoman itu adalah Pangeran Muhammad Badruddin. Itu pertamanya. Sampai terus berlanjut. Nah, Wangsakerta sebagai dia kan sebagai Topati menduduki di keraton di Kasepuan nih sebelah barat. Kantornya di situ. Ya karena ahli penuh sejarah, kemudian dia bisa hubungan dengan raja-raja kesultanan lain di Nusantara. Dia bikin putar sawal segala pertama tuh oleh Pangeran Wangsakerta. Pangeran Wangsakerta namanya. Itu nomor ketiga anak dari ya dari Panembahan Ratu kedua tadi. Panembahan Giraya. Panembahan Giraya dikenalnya dan kenapa disebut Panembahan Giraya karena meninggalnya di Giraya. Jogja kan dari kira-kira 14 kilo dari. Oh, dan Giraya itu nama daerah? Nama daerah, desa. Itu makanya khusus di situ makam Sultan Cirebon ya yang meninggal Ada di sana? sana ada. Kayak Yogyakarta berarti. di wilayah Yogyakarta. Ada sebuah wilayah dari semua Yogyakarta. Menariknya ceritanya. Waduh. Nah, keraton Kepabonan ini itu yang didirikan pertama kali oleh Pangeran Raja Dipanji itu Kepabonan ya mengalah Similgo. Terus dia kebetulan dia ahli agama ya, imam besar lah kalau sekarang. Terus mengajarkan itu
apa yang dikenal kemana-mana. Tanah Jawa ini terkenal. Sultan yang pengen belajar agama, kalau mau ke Sebona, belajar ke sini. Terus berlanjut mulai tahun 1702. 2 tahun 1702. Nah, sampai sini itu sudah 10 generasi. Saya ini 10 generasi. Nah, kalau saya mengasuh pada satu nadi Kanoman, berarti saya ke 11. Karena ini kan generasi kedua dari Sultan Kanoman yang pertama. Nah, sekarang Sultan Kanoman yang sekarang sudah Sultan ke-12 ya? Ke-12? Sultan Kanoman 12 ya, Amiruddin, Saladin itu kan 12. Jadi apa? Lebih muda kan? Lebih muda. Dan sifatnya ponakan. Kalau ini mah ke-11 berarti ya? Jadi ke-11. Nah, terus ke-11 paling tua mana nih? Bukan sifat paman saya, sifat tua kan berarti. Karena Pangeran Adipati Kapaman kakaknya pada Pangeran Mandureja kan gitu. Nah, terus Kanoman itu perjalanannya telah terjadi apa ya, masalah politik ya, politik internal. Itu pada generasi Sultan Anom yang kelima. Sultan kelima itu Sultan Am yang keempat ya, Pangeran Raja Herudin itu punya permaisuri yang punya anak keturunan itu belakangan, tapi dari permaisuri lahir duluan, lahir duluan. Nah, menjelang tua baru dari permaisuri hamil, lahir anak itu laki-laki yang namanya suka Pangeran Wiswanata yang meneruskan cikal bakal pertama ke Cirebonan itu. Kita coba Pangeran Raja Kanoman. Nah, karena ini yang dari Selir sudah dewasa, sudah lebih dewasa, diangkat oleh ayahnya itu oleh Sultan Herudin jadi permaisuri, dari permaisuri. Dari putra mahkota. Dari Selir jadi putra mahkota? Jadi anak dari Selir diangkat dari sebagai putra mahkota karena dia lahir duluan, dewasa. Lebih dewasa. Karena Sultan karena Anom yang keempat Herudin karena udah tua, pas udah tua harus diangkat. Ya, dari putra mahkota namanya Imamuddin Abu Sholeh. Namanya Imamuddin Abu Sholeh. Kemudian dari katanya setelah mengangkat putra dari Selir, nggak tahu dari permaisuri aja hamil, terus lahir anak masih kecil, tapi nggak lama kemudian udah nggak masih kecil terus meninggal lagi sultannya, sultan meninggal ya istrinya meninggal lagi. Nah, jadi si anak ini nih kamai dari permaisuri nih kisah dititipkan pada anak pembantu pada abdi dalamnya. Dibuang jauh-jauh lah. Diputusin ya? Supaya jangan sampai menuntut pada Imamuddin Abu Sholeh. Sultan Anom yang kelima ini. Tapi yang namanya orang tahu ya, lama-lama kan mulut menyampaikan. Betul. Panjenengan itu adalah putra dari permaisuri. Panjenengan harusnya berhak duduk di keraton. Gitu. Sebagai sultan yang sekarang di keraton. Jadi ngamuk ya. Di Soekarno ini dengan atau dibukannya Amirul Mukminin atau Raja Kanoman atau keraton menuntut supaya dia yang harusnya diduga sebagai sultan Kanoman. Karena ini sudah di sultan Imamuddin Abu Sholehnya, akhirnya terus sudah di backup oleh pemerintah Belanda. Pemerintah ya wis tangkep deh Amirul Mukminin ini, dibuanglah ke Ambon tahun 1806.
1806 dibuang Ambon. Nah, saat dibuangnya ke Ambon hanya para famili dari keluarga permaisuri itu protes supaya minta dikembalikan lagi ke Cirebon. Nah, protes waktu lama sampai 2 tahun, hanya ada kesepakatan silakan boleh dikembalikan ya, asal jangan memenuhi kembali kepada Sultan Kanoman yang kelima membeli Abu Soleh itu. Nah, setelah dengan kesepakatan, akhirnya sudah ditandatangani dua belah pihak yang dipulangkan. Dijemput. Ya Belanda yang bawa. Yang bawa. Yang ambil ya pemerintah Belanda. Sekali kita menjemput menjemput aja. Tapi kayak yang bawanya sih pemerintah Belanda. Mempunyai kapal Belanda kan, kalau pemerintah. Dudukkan lah. Jadi aja. Kecerbonan. Oh. Akhirnya itu anak dari permaisuri disimpan, dibeli ke keraton di Kecerbonan. Oh. Begitu. Tahun 1808. 1808. Iya. Oh, berarti Kak Cirebon itu lahir tuh Tahun 1808. Adalah putra permaisuri dari aslinya mah harusnya di Kanoman harusnya. Di Kanoman. Karena dia akhirnya belakangan. Jadi susah diasingkan. Dari putra si Selir yang lebih dewasa yang dibedakan jadi putra mahkota. Selir lebih awal. Gitu, sisanya. Jadi Kanoman, Keparbonan, Cirebon tuh satu babon. Satu babon. Satu babon. Satu turunan yang langsung jelas. Turunan. Cuman beda ibu. Beda ibu. Beda ibu gitu. Kalau disebut pancar ya semua pancar. Dari laki-laki semua. Cuma ini ada Selir, ini dari permaisuri. Ya. Kalau pertama ini sih permaisuri, kemudian karena meninggal jadi dari permaisuri yang ketiga. Yang dari orang biasa dari Jawa Tengah, dari Pekalongan. Kalau Keprabonan berarti raja pertamanya siapa? Pangeran Raja Adipati. Raja Adipati kalau Keprabonan. Iya. Kalau di Kanomannya? Kanomannya waktu raja pertama ya Pangeran Raja Muhammad Badruddin. Badruddin. Iya. Itu ayahnya. Ayahnya Pangeran Raja Adipati. Berarti yang paling tua itu Kanomannya. Iya. Kanoman, Keprabonan, terus Kecerbonan. Tapi ini acara-acara seremonial tuh, disebutnya tuh Kecerbonan dulu. Kecerbonan, Kanoman, Kecerbonan. Kecerbonan paling belakangan. Padahal belakangan Kecerbonan, padahal lebih tua. Berarti kalau kesepuan berapa kalau kesepuan? Nah, kalau kesepuan begini, itu dari cikabakannya Pangeran Samsudin. Jadi putra pertama Pangeran Kartawijaya. Kartawijaya. Ya, dari Pangeran Samsudin. Itu menuruni sampai generasi 5. Yang asli tuh masih nasab sudah menjadi kan pasti. Nasabnya. Nasab. Pada generasi Sultan Sepuh kelima ini terjadi perhara. Sampai Sultan Sepuh kelima itu Sultan Matangaji dibunuh. Sultan Matangaji dibunuh sama abdi dalamnya sendiri. Abdi dalam sendiri. Karena yang tahu rahasia kelemahan daripada kesaktian Sultan Sepuh kelima. Sultan Sepuh kelima kan sisanya kan ditembak nggak mempan, ditusuk pakai keris apapun nggak, kecuali ditusuk pakai kerisnya sendiri. Itu ada tusuk kampungannya itu namanya keris setan kober. Setan kober. Katanya sih itu ada sekarang di daerah Matasinga. Ada yang memiliki. Matasinga teh yang mana dek? Raja saya. Matasinga sebelah mana? Bundia ke sana utara lagi. Daerah sana, daerah barat ya berarti ya? Sebelum Cangcang lah. Sebelum Cangcang. Sebelum Cangcang. Matasinga. Iya. Ada jembatan Bondet ya, Pak. Ada Bondet. Puskesmas tuh kalau sekarang puskesmas belok kiri. Saya masih kurang mudeng nih.
Aslinya mana sih? Hah? Aslinya mana? Cibogo asli. Cibogo. Iya, ini Cibogo semua ini. Berarti Kanoman, Cirebonan, Kanoman, Kaprabonan, Cirebonan. Iya. Nah, kesepuhannya kapan? Kesepuhan. Jadi seperti itu ya, pada generasi yang pertama waktu setelah penemuan Gilaya itu. Oh, bareng. Pademan satu kedua meninggal, meninggal di Gilaya. Kemudian menurunkan Pangeran Samsudin di Kesepuhan, Pangeran Muhammadudin di Kalaman. Terus Topati yang ketiga Waseketa itu, Topati itu tinggal di Kesepuhan juga. Dulu antara Keraton Parangwati dan Keraton Kesepuhan itu ada, bukan masih tempat peninggalan Kesepuhan lah gitu. Itu tempatnya Pangeran Waseketa. Itu bisa. Oh, tapi bisa dalam satu area. Tapi kalau Keraton Pakumbati itu dulu dengan Keraton Kesepuhan masih menyatu. Tapi zaman Sunan Jati. Nah, zamannya Panembahan mulai pecah. Mulai pecahnya itu setelah yang Panembahan satu kedua yang meninggal. Dan Pakumbati itu ada gedung yang masih kuno lah, dan ditempati oleh Pangeran Waseketa itu sebagai Topati. Topati itu sebagai penasehat sangat besar, dia baik penasehat pada Keraton Kesepuhan maupun Keraton Panembahan. Boleh nanya ini nggak Pak? Boleh. Keraton yang di Gebang apa sih? Gebang. Dari Gebang aja. Itu bukan keraton tah, Raja? Ya dulu kan itu kan Gimana ceritanya? keturunan dari Kanoman. Keturunan dari Kanoman. Dari Kanoman. Pada waktu Sultan Kanoman ke ke-6 lah, ke-6 ke-7. Salah satu Pangeran Gebang yang hijrah saat ini. Jadi kebanyakan dulu daerah Keraton. Tapi ada yang disebut semuanya. Rajanya, Pangeran Sutajaya pun. Sutajaya. Nah, kalau Pak Sutawijaya itu zaman Panembahan. Panembahan gila ya? Panembahan ini bukan Panembahan Arya Kemuning ya? Arya Kemuning. Oh, zamannya Arya Kemuning. Panembahan itu generasi ketiga dari Sunan Jati keempat. Raja ke Sunan Jati, Pasarean, Panembahan Arya Kemuning. keempat. Ketiga. Raja ketiga. Jadi punya anak-anaknya siapa kalau Pangeran Sutajaya itu? Kalibasa. Hah? Madrais bukan? Anaknya Pangeran Ya, Sutajaya. apa enggak? Madrais ya Pak? Atau Alibasa? Pangeran Sutajaya anaknya siapa? Oh, Pangeran Sutajaya itu anaknya Ya, anaknya ini. Apa sih Pak? Panembahan Wirasuta. Wirasuta. Panembahan Wirasuta ya. Iya, Wirasuta punya Keempat anak berarti keempat Wirasuta. Sutajaya. Pangeran Sutawijaya. Ya, Sutawijaya bukan Sutajaya. Pangeran Sutawijaya. 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 Menurut cerita katanya ada Sutawijaya 1, Sutawijaya 2, Iya. Sutawijaya 3. Iya. Maksudnya gimana Raja? Ya, biasa itu zaman Panembahan. Kedua ketiga. Terus akhirnya ke Pangeran Gebang. Itu ya turunan dari Sutawijaya juga sebetulnya. Ya kan dulu tadinya percampuran ada Kanoman, ada Kesepuhan lah. Oh, kalau di Itu sana. mesti dulu tuh pernikahan tuh ada famili sendiri, dari saudara sendiri, supaya anunya apa, keturunannya kuat ya, dia pengikat. Biar tetap lah gennya gitu. Kayak gini nih jelas banget. Kita langsung penjelasan dari Raja ya langsung. Nah, keduanya kita barangkali Raja menyimpan dokumennya, dokumen cerita-cerita, silsilah-silsilahnya dari Keraton Kaprabonan itu. Pakai bahasa Jawa kuno, ya bahasanya. Iya. Ini mungkin bisa dijelasin. Nah, itu begitu ya kan harus dipersiapkan. Oh, Ya harus dipersiapkan bukunya. oh ada. Ada pakai bahasa Jawa. Bahasa Jawa kuno. Pakai bahasa Jawa dan tulisan Jawa. Waduh. Nah, pakai cara-cara ya. Nggak bisa bacanya, ya kan tapi
saya sudah menerjemahkan ahli aksara. Kali aksara udah. Aksara, ahli bahasa Jawa dan bahasa Kuno lah. kuno, bahasa Jawa kuno. Ya nanti lah, jangan sekarang lah. Enggak apa-apa. Ya, karena dia di luar skenario kita. Iya. Jadi gimana ya, perasa penasaran tak bertambah gitu Raja ketika Iya, ketemu, aduh, iya. sangat wah gitu mendengar ceritanya. Cuma saya gini sekarang ini ingin menegaskan Nah ya, so. ya tentang masa Keraton Prabowo sendiri. Karena saya dengar dari desa susus di luar tuh, bahkan ada yang menteror saya. Keprabowo itu dianggapnya suatu apa ya, turunan yang tidak ada artinya, tidak punya sejarah, punya nilai-nilai yang punya masa dengan masa lalu. Saya dengar itu yang namanya di Rosari, di dulu pertama awal waktu menjelang pelantikan Tuan Sepuh ke-15 ya, Lukman Jainuddin. Yang baru ini. Jaidin. Oh Jaidin. Itu ada orang turunan dari Sumatera tapi tinggal di Cirebon lama. Dia kemudian juga dia sering bikin onar, pernah jadi residivis, sampai saya dengar sampai 5 kali masuk penjara. Terus dia memberikan komentar di Facebook. Tapi saya sendiri waktu itu hanya melihat dari kiriman di WhatsApp grup. Di screenshot lah gitu dikirim mau di WA. WA grup. Itu satu menjelekan saya. Nah, saya bukan sebagai sultan, Pawon bukan sebagai keraton. Dan bahasanya kasar, bahasa preman. Memang dia orang preman. Terus ditanggapi oleh famili saya semua pada marah semua. Terus aja saya perkarakan, saya laporkan ke polisi. Bahkan jemaah saya dari Forum Silaturahmi Pemuda Cirebon, ya, itu yang melaporkan karena saya membuat mandat pada mereka, pada FFPC. Misalnya sampai ke polisi, lalu ditangani ke Polda segala. Sampai sekarang buat laporan dari Kadit Intel ke Polres Kota Cirebon itu orangnya dicari susah. Kejadian itu tanggal 22 Agustus. Kejadiannya 2 Agustus. Panggil 2 kali nggak hadir ke Polres. Ada datangin ketiga kalinya langsung ke rumahnya. Katanya waktu datang ke rumahnya, katanya ada lagi tidur. Ditungguin sama ini reserse semua sampai lama. Akhirnya penasaran, paksa masuk ke dalam. Udah nggak ada di rumah, udah hilang, udah kabur, udah lari dari pintu belakang sampai sekarang. Nah, kejadian ini seperti ini sih, saya sekarang sudah tidak apa namanya, tidak pikir panjang lah. Kalau sampai ada orang yang mau menghancurkan, menjelekkan, merendahkan saya pribadi dengan apalagi merendahkan lembaga ya, keraton bangunan, ada itu sudah dekat, sudah dengan habis terus padahal dan saya juga dapat datang dari Kadit Intel, saya datang mana bukti namanya keraton, mana SK segala macam, sejarahnya bagaimana, saya beliau nggak cuma. Dan ini terus saja memang keraton karena juga apa turunan asli dari dulu keraton Kanoman pertama, ya. Dan waktu itu sampai Pabuana ini diakui sebagai kesultanan sampai generasi kedua waktu itu, Pangeran Adipati Kapabon
terus Pangeran Raja Kusumawanijun. Malah mereka yang kedua ini, Pangeran Raja Kusumawanijun punya kewenangan mengumpulkan aset-aset semua keraton Cirebon. Setelah generasi ketiga Pangeran Bataringrat itu karena Sultan Anom yang ketiga dia kong-kali dengan pemerintah Belanda, akhirnya dibatasi haknya, udah diambil alih. Sebenarnya setengah sudah dari Keraton Kanoman, alun-alun Kanoman itu sekarang itu adalah hak sini, adanya, kawannya. Tapi setelah dikasih ke sini kan karena dia pro dengan Belanda, Kanoman itu makanya maaf ya, dia bersatu turunan tapi kadang-kadang berbeda pendapat, berbeda. Ya. Kalau di sini konsisten dan tidak mau mengekor pada pemerintah. Sampai sekarang pun. Sampai sekarang. Pesantren, pondok pesantren Al-Bantani dari Banten di bawah pimpinan Syekh Rohimuddin, dia hanya membuat program Cirebon tuh mengadakan pengajian tasawuf bulanan, setiap bulan. Pertama dideklarasikan pertama tanggal 16 Februari tahun 2000. Nah di sini dia lebih cocok ke sini, kan lebih pantas di sini. Cuma saya tempatnya kecil, tapi nggak apa-apa. Apa yang dari Timur Tengah ya, dari ini Syekh Amar, dari Turki, kemudian dari Palestina, terus yang dari Thailand, ada Malaysia. Alhamdulillah, waktu pertama penuh, pakai gelaran Jakarta sampai ke jalan, ke tertampung tuh, bisa di depan meja sampai 8. Waktu itu, waktu 16 Februari. Kemudian, pas bulan depan ada kopi ini, ya boleh, sudah terhenti gua boleh, terpaksa. Baru dilaksanakan tanggal 11 Oktober kemarin, 11 Oktober, terus kemarin November, tanggal 8 November. Nanti bulan depan lagi, Desember, sekitar pertengahan. Kalimantan? Bukan, pokoknya pertengahan Kliwon. Kalau Kliwon itu program saya. Oh, ada. Bukan Kliwon aja, saya pernah jumpa aja. Ada di sini? Iya, ada, bukan putus. Mau bertanya ini juga, ya. Kan kemarin itu Pasalman, daerah Pasalman. Daerah Pasalman? Nggak tahu ya. Apalah ya? Nggak tahu, seorang pertanian dulunya keliling-keliling. Kabupaten Cirebon udah apal. Betulan sekali. Nah, bicara masalah Pasalman itu, konon katanya menurut cerita, itu ada tanah keraton. Itu maksud gimana, Raja? Tahu tidak? Ya, mungkin ya ada saja. Kan ini sudah ada situs. Biasa ada situs ini? Situs Jamadin? Ya, kalau ada situs, berarti kan itu wilayahnya lurahnya keraton. Betul. Dulu kan di sana ada lurah ditempatkan. Itu dari keratonnya? Dari keraton. Jamadin namanya? Meninggal di situ, ya tempat jadikan situs. Ya tempatnya itu, ya otomatis wilayah keraton. Gitu. Cuman sekarang kan kadang-kadang pemerintah Republik itu kan oknumnya lah, nakal. Kalau itu situs ya seharusnya sekitar sekian hektar udah wilayah keraton. Situs, sebenarnya tempat keraton. Tapi sekarang dikuasai oleh desa. Jadi tanah desa, namanya buat pengganti tanah bongkok, gitu macam-macam lah. Ya, karena ini sudah kepentingan mereka. Nah, berarti masuk. Kalau zaman sekarang disebutnya pejabatnya, ya, pejabat di desa-desa tuh, jadi yang jadi kunya atau lurahnya itu dari PNS ya kalau sekarang mah. Nah mungkin zaman dulu mah dari keraton-keraton ngejabat jadi lurah-lurah gitu. Iya, sebelum Republik sih, iya. Sebelum Republik. Betul. Nah terus berarti gini, kan ada istilah di Pasalman itu tuh adalah situsnya Buyut Jamadin, namanya Buyut Jamadin. Nah terus kata orangnya itu keturunannya ngomongnya kalau Jamadin tuh aslinya Jamadinas, singkatannya dari Jamadinas. Nah nama aslinya itu ada yang menyebutkan Elang Saren. Betul tidak Pak Tuan Raja ada nama Elang Saren di? Saya nggak buta apa semua sih, semua wilayahnya.
Ya tinggal sekarang dari apa namanya kuncen lah, kuncen situs-situs yang punya catatan sejarah. Nah itu dari mana asalnya, mulai generasi keberapa ditelusuri baru ketemu. Tapi kalau semuanya saya menghafal semua situs-situs yang ada, nggak mungkin. Mungkin apa? Nah, saya juga ya pernah sih menjajahi tempat-tempat situs, tapi wilayahnya wilayah barat, kebanyakan ya. Sekarang timur banget. Nah, sendiri lalu sing dilewati gitu. Iya. Sing dilewati ya gitu. Sambil. Berarti mungkin benar ya kalau istilah Jamadinas tuh karena lurahnya dari keratonnya berarti. Karena itu Patilas apa nama asli Jamadin apa singkatan gitu. Ya singkatannya sih Jamadin tuh banyak. Di sana namanya Jamadin, di sini Jamadin tuh banyak. Dari Kuningan ya. Asalnya dari Kuningan kan. Ya karena kan daerah Kuningan dan Sunda. Singkatan. Jamanya Jalma. Dinas, Jalma dinas. Itu tuh memang pengen sekalian penelusuran. Betul itu Elang Saren gitu kan. Elang Saren. Namanya ya. Katanya sih Elang Saren. Nah, kita tuh penasaran nih, aja kita kesini. Iya. Barangkali pernah mendengar istilah nama Elang Saren gitu. Dunia tanah atau wilayah situs zaman dulu. Ya. Itu kan zamannya Panembahan, zamannya Panembahan Kesultanan itu kan mulai kekuasaannya kan dibagi dua, ada Keserpuan dan Panembahan. Terus ada Kepabonan, terus ada Kecerbunan. Nah, cuman yang sekarang yang jadi kesultanan itu sudah berarti di bawah pemerintahan kolonial kan, Belanda. Nanti otomatis ya masuk ke pemerintah dalam hukum menunda rubah Galia tuh yang jamnya kesultanan karena sudah di reforming ya, di reforming oleh pemerintah Indonesia. Aku zaman Belanda oleh dikenakan reforming, pemilikan diatur, ya berarti sudah bukan lagi kesultanan anu, tapi ya sudah pemerintah sekarang, kecuali yang berkaitan dengan sejarahnya. Saya peninggalan ada semacam situ, ada apa namanya cudeng apa atau ketua apa itu. Nah itu kemudian sebagai lurahnya keraton, otomatis dia meninggalnya itu adalah wilayahnya keraton. Begitu. Kalau yang saat itu ya sudah masuk kepada pemerintah. Kalau ini supaya bertanya juga, kan keraton itu otomatis ini padukan atau desa-desa. Iya. Biasanya kan suka tahu desa ini lahirnya oleh pangeran ini tahun sekian. Itu data seperti itu kira-kira di keraton ada nggak data desa-desa? Ya ada. Di desa ada. Di desanya. Di desa bersangkutan. Nah, masalahnya gini, Raja, di desanya tidak mempunyai. Makanya kita buta nih, kita harus bertanya ke sini. Ya minimal dengan desa yang berdekatan lah. Ya minimal. Kalau yang sistem blok-blok itu kan harusnya daerah tersebut yang harus mengetahui cerita sejarahnya. Atau kalau keraton sendiri secara keseluruhan, kalau blok-blok itu kayaknya nggak ada. Jarang. Kecuali kalau memang yang tercatat, kalau enggak ya berarti enggak ada. Ada yang tercatat, ada yang tidak kan itu. Ya susah. Biasanya ada di daerah masing-masing ada. Pasti ada sesepuhnya kan. Di situ nggak mungkin. Sudah nggak ada, Raja. Jadi kita dari desa Cibogo juga nih jujur-jujuran. Nggak mungkin, tahu saya. Dari Cibogo sendiri pengen tahu hari jadi desa Cibogonya nggak bisa. Ini saya harus bertanya ke siapa? Saya sebagai pemuda sini nanya ke orang paling tua di Cibogo aja nggak ada yang tahu. Saya keliling nggak ada yang tahu. Di desa nggak? Di desa cuma ada cerita tahun sekian itu pemimpinku pertama
dari Elang Sutajaya. Nah, Elang Sutajaya itu mempunyai punggawa, nah menugaskan ke Wiraparmana. Nah, cuman hanya sekedar gitu, tahunnya tidak ada, cuman hanya cerita. Itu pengen tahu barangkali di Keraton mempunyai tulisan tentang sejarah dengan tahunnya. Saya tuh kayak itu belum ada mungkin Harus ke siapa? Raden Abi? keluarga keraton yang lain mungkin sudah keluarga keraton yang Kalau lain. yang namanya penamaan daerah, Hah? itu ilmu kajiannya namanya toponimi. Nah, masalahnya permasalahan toponimi ini berkaitan dengan tahun berapa. Nah, itu kan permasalahannya tahun berapa. Sedangkan pada masa Kesultanan, setelah Panembahan Girilaya, itu sudah ada campur tangan kolonial. Sampai menentukan pemimpin pun ya dipengaruhi oleh kolonial. Makanya kita berbalik lagi ketika mempelajari sebuah daerah, itu sudah ada lah endus-endusan kolonial, biasanya penghapusan tokoh-tokoh sejarah. Betul. Kan banyak nih, perumahan-perumahan sekarang lebih mementingkan nama-nama berbahasa Inggris daripada memakai nama-nama tokoh lokal. Nah, makanya ini kan sebuah permasalahan agar mengangkat eksistensi tokoh-tokoh lokal. Ini permasalahan. Jadi permasalahan kita ini ketika kedatangan kolonial itu sudah terkontaminasi dari budaya. Terus yang paling fatal adalah sistem kepemerintahan. Termasuk nanti Mama Elang Raja lebih memahami apa sih pengaruh kolonial terhadap pemerintahan di Cirebon pada waktu itu, sehingga akan berpengaruh kepada sejarah-sejarah dan kebudayaan sekarang. Nanti Mama Sultan menjelaskan pengaruh kolonial apa aja sih yang ada di Cirebon. Oh benar, biar masyarakat tahu ya. Jelas, Biar jelas. dari kepemimpinan, kebudayaan, politik. Masalah kesultanan itu tidak punya apa-apa, karena sultan itu sudah menjadi amtenan kolonial. Amtenan itu artinya sudah jadi pegawai. Dia digaji, sultan itu digaji oleh kolonial pemerintah. Dua, kawasan tidak ada sama sekali, sampai wilayah kekuasaan pun sudah diambil alih oleh kolonial. Iya, dibatasi. Kemudian tanah-tanah kesultanan yang tadinya sangat luas sampai membatasi ke daerah di luar Cirebon, di luar Cirebon, Gajah Kuning seperti sampai ke arah Cikampek. Kalau istilahnya cara Galuh dari Ciamis, Tasik sudah tidak, karena sebenarnya sudah diatur oleh peraturan pemerintah kolonial yang dibatasi. Nah, mungkin tanah kesultanan itu hanya tanah-tanah yang berstatus situs karena ada nilai sejarahnya. Ada prasasti peninggalan. Ya, peninggalannya itu. Nah, bisa dibayangkan jadi sangat kecil kepemilikan lahan tanah kesultanan itu waktu itu setelah Belanda masuk. Nah, semuanya yang mengatur masalah ekonomi, ya, masalah lagi, kemudian peraturan-peraturan, ya, politik jelas, politik kekuasaan dan sebagainya diatur. Bahkan sering dicurigai tiap kegiatan yang berbau agama, karena Islam itu dianggapnya musuh oleh pemerintah kolonial waktu itu. Di mana saja, bukan hanya Cirebon, Jawa Barat, pokoknya berbau agama Islam selalu diikuti, dibatasi. Bahkan sampai kekuasaannya pun dibatasi mereka. Contohnya seperti kata kebawaan punya hak, dengan kata Kanoman, itu akhirnya diambil alih. Semuanya diberikan kepada yang
tunduk dan nurut pada pemerintah. Benar. Iya. Jadi gitulah contohnya. Akhirnya sultan yang bisa berjaya waktu itu hanya sultan yang nurut dan tunduk dan menjadi anak-anaknya Kolonial. kolonial. Benar. Kalau yang kontra, yang penentang, pembangkang, disingkirkan pada waktu itu. Ya. Kalau sekarang mungkin kalau yang bisa menjaga rahasia, Aman. ya aman, kan di ini dirangkul. Kayak di desa. Oh, jadi ini yang jadi pejabat yang ini mengenakan lah. Tapi kalau yang pembangkang yang idealis, tendang, singkirkan. Kalau bisa dipensiunkan. Ini terjadi pembinaan. Jadi dari dulu warisan kolonial sampai sekarang sebetulnya masih ada. Masih pakai. Belum bisa masih dipakai. Belum bisa hilang. Nah, ini generasi muda nih gimana nih tantangan ini supaya jangan sampai terus berlanjut. Ini kan merusak. Ya, yang sifatnya KKN boleh saja sebatas yang sifatnya profesional. Ya, jangan yang bener-bener bodoh, yang bener-bener sekolahnya ketinggalan dan sebagainya, kan masih jadi pejabat kepala dinas. Wah, kan lucu. Duit sih, Iya, duit. yang bayar duitnya mah yang udah gede, wah cepet. Kan yang jabatannya, bukannya pangkat, jabatan. Ya, saya pernah ngalami. Saya pangkatnya lebih tinggi daripada atasan saya. Atasan saya cuma 4A, saya 4B. Saya kasih itu. Dia begitu. Nah ini karena sudah sistem salah. Jadi Begitu. pengaruh kolonial, kalau Adit tadi nanya kenapa sih ada sejarah-sejarah yang memang susah untuk diungkap. Yang pertama itu pengaruh kolonial. Betul. Karena ada peribahasa kolonial ini seperti ini. Ketika kolonial ini menjajah, yang pertama dihapus adalah sejarahnya. Betul. Karena setelah menghapus sejarah, peradaban akan tidak ada. Maka akan terbuka, tidak tutup kemungkinan peradaban tidak ada, ilmu pengetahuan terputus. Penghapusan sejarah bisa aja penghapusan pada era politik, penghapusan dimasukkannya doktrin-doktrin, tokoh asing menjadi seorang pejabat, orang luar jadi pejabat. Terus setelah penghapusan sejarah itu mulai adanya penghapusan peradaban. Masuk akal. Nah, penghapusan peradaban itu orang dilarang untuk menuntut ilmu, mungkin seperti itu. Dapat ilmu yang orang tertentu. Iya, dulu maya itu ke sembarangan. Orang yang bukan turunan nggak bisa nggak sekolah bisa. lanjut. Nggak bisa. Makanya ada gerakan Sejarah dari kolonial ini juga licik. Kadang sejarah tuh banyak disimpang siurkan karena kepentingan politiknya mereka penguasa. Seperti gini secara petang. Nah, secara petang ya yang terjadi. Kenapa bisa ini jadi sultan? Tapi diluluskan, disambungkan. Padahal aslinya pencatatan yang asli mencatat pada zamannya tidak benar, tidak begitu. Tapi ini dalam mempublikasikan mereka diloloskan karena mereka adalah kepentingannya dari pemerintah, dari penguasa. Rubah-rubah. Itulah sejarah zaman kolonial banyak. Makanya sejarah-sejarah perang dulu, perang Pulau Joy dan sebagainya, kan kepentingan pemerintahnya kolonial yang berkuasa jaga Mataram, dia kerjasama. Ya, yang negatifnya ya, yang jeleknya, yang heroik-heroiknya dihilangkan. Seperti itu. Sekarang juga banyak banyak. Nah, makanya dari sejarah dilepas dari kepentingan penguasa, jarang juga waktu itu. Yang sudah kita hanya berdoa, yang sebenarnya sebagaimana, nasabnya bagaimana, nasabnya bagaimana, hanya kan awal kan muncul tawan. muncul terbuka. Saya pertama kali ya meluruskan sejarah tentang kesepuhan. Saya yang membuat surat
ditujukan pada sepuh, kasepuhan, para wargi, ya, dan juga kalau pemerintah supaya tahu kalau dinas kebudayaan. Tadi meluruskan saja, akhirnya berkembang. Waduh, lupa pemirsa, saya baru closing nih. Oke, mungkin penelusuran kali diskusi dengan Mas Sultan Raja Prabonan cukup sampai di sini. Intinya boleh ngomong apa aja, boleh komentar apa aja, boleh berpendapat apa aja. Karena ini adu rahul, bukan adu domba, bukan adu ayam. Dukung terus Adu Rahul Channel dengan cara like, comment, subscribe, tekan tombol loncengnya, dan share semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kak Prabowo magister pertanian, ya, adalah Sultan Kaprabonan Cirebon yang saya generasi ke-10. Dukung terus Adu Rahul Channel. Pemirsa jangan lupa ya, di official Keraton Kaprabonan Channel. Ya, oke, kita lihat ya. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raden Hamzahia, official admin dari official Keprabonan, mengucapkan terima kasih kepada tim Adu Rahul Channel yang sudah membahas dan mengupas sejarah tentang Keraton Keprabonan. Dukung terus Adu Rahul Channel. Oke.